Tidak ada satu ayat pun yang berisi tentang azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, panggil saja Noval. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang buku yang berjudul Tak Ada Azab Kubur. Buku ini sudah lama diterbitkan di tahun 2006 oleh Ustadz Agus Mustafa sebagai penulis dan diterbitkan oleh Fatma Press. Buku ini sangat recommended untuk penonton sinetron agama karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Untuk video perdana ini, saya akan sedikit menjelaskan kenapa channel saya ini dibentuk. Channel ini dibentuk karena saya kepikiran sekedar untuk menyampaikan opini dan hal yang saya sukai di dunia nyata dan bentuk kegabutan saya juga sih. Dan biasanya kan di film ada basecamp, terus kita alihkan ini basecamp tapi pembahasannya adalah buku. Ya langsung kita bahas aja bukunya. Ada 7 materi atau 7 kutipan yang menurut saya terbaik versi saya. Materi pertama tentang 5 kejanggalan. Sebenarnya ini sekedar pertanyaan yang dikumpulkan dan merupakan inti utama dari buku. Pertanyaan pertama, digambarkan alam barzah berada di kuburan, kemudian malaikat datang dan menanyakan si jenazah. Pertanyaannya, apakah alam barzah berada di dalam kuburan? Pertanyaan kedua, digambarkan lagi jenazah dibangkitkan oleh malaikat, kemudian ditanya, dan apabila tidak bisa menjawab akan disiksa secara fisik. Bukannya itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertanyaan ketiga, apakah benar badan mayit disiksa sampai hancur kemudian bisa direkam dan didengar kayak kita lihat di sinetron-sinetron sekarang? Pertanyaan keempat, apakah pengadilan terhadap manusia berada di dalam alam kubur, dan bagaimana kita bisa mengerti bahwa si A ini berdosa dan si B berpahala? Apakah tugas malaikat Munkar Nakir adalah melakukan pengadilan terhadap manusia dan menyatakan yang ini bahagia, yang ini disiksa? Bukankah itu kewenangan Allah untuk menanyakannya nanti di hari pengadilan atau di hari hisab? Membuat kita berpikir, bukan? Materi kedua, biasanya kita mengetahui ada 4 fase kehidupan. Pertama, alam rahim, tempat kita diciptakan. Kedua, alam dunia, tempat kita hidup. Yang ketiga, alam barzah atau alam kubur. Yang keempat, alam kematian. Tapi kerennya buku ini ada 6 fase. Yang kurang fase pertama dan fase terakhir. Fase pertama adalah fase yang belum bisa disebut atau sebelum manusia diciptakan. Sedangkan fase terakhir adalah fase di mana semuanya hilang, semua musnah. Fase ke-6 adalah di mana sudah berakhirnya alam akhirat. Materi ketiga, lebih cinta surga daripada cinta kepada Allah dan lebih takut pada neraka daripada takut kepada Allah. Ini tentang Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang orang yang mencintai atau menandingi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sebenarnya dibuat berpikir bahwa kita telah menjadikan surga sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih buruknya kita berorientasi beribadah pada diri kita sendiri. Materi keempat, arwah tidak bisa lagi kembali ke dunia. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 menjelaskan bahwa orang-orang meminta untuk dikembalikan kepada dunia tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ada gambaran arwah menjaga manusia dan menuntut balas dendam. Hal itu merupakan ketakutan dari diri kita sendiri. Materi kelima, tidak ada satu ayat pun yang berisi tentang azab kubur. Dalam beliau cari tentang kata siksaan muncul 193 kali disebut, dan kata kubur 23 kali, dan alam barzah ada 2 kali di surah Al-Mu'minun yang tadi kita bahas, dan itu hanya menjelaskan tentang kehidupan arwah dan dinding pembatas. Materi ke-6, pengadilan akhirat yang canggih. Kita sering kali membayangkan ada 2 malaikat yang membawa buku dan pulpen, terus kita dihisab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berpikir bahwa pengadilannya akan berjalan secara tradisional, maka bisa kita bayangkan akan berapa lama pengadilan itu berjalan. Namun di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pengadilan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Memang kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri, namun secara bersamaan. Kita sering sebut paralel. Materi ke-7,
Setiap orang yang sudah mengaku Islam pasti masuk surga. Meskipun masuk neraka nanti, juga mereka akan dientas ke dalam surga. Ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran. Jika seperti itu, maka setiap manusia bakal seenaknya sendiri dong. Cukup mengucapkan syahadat. Sudah mengucapkan syahadat terus masuk surga. Dan syahadat ternyata bukan jaminan untuk masuk surga. Orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW mengucapkan syahadat, namun mereka menipu orang-orang Islam dengan mengucapkan syahadat. Jelas lagi Fir'aun mati dengan mengucapkan syahadat, namun apa baginya? Siksaan dan azab yang dinantikan. Mungkin cukup sekian konten tentang buku di video ini. Berikan video selanjutnya dan silahkan komen di bawah. Untuk sekedar masukan, kalian ingin membahas buku, silahkan usul. Saya Muhammad Nopal undur diri. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.